Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian yang kami muliakan dan yang kami hormati Provinsi Kamu Bandung, sidang jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini mari sejenak kita lihat bahwa keluarga yang kita semuanya tak bisa lari, yang terdiri daripada suami, istri, dan anak-anak, serta orang-orang yang menjadi sebagai yang membantu kita dalam keluarga secara tetap, di mana Islam memberikan perhatian besar dalam rangka pembentukan manusia yang tak bisa untuk digoyahkan dengan bermacam cobaan dalam kehidupan ini terhadap seorang suami yang menjadi pengendali dan pemimpin dalam keluarga, di mana para ulama terutama yang sepakat dengan tokoh ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mencoba mengingatkan kita bahwa seorang yang sudah menjadi seorang suami walaupun belum punya anak dan menjadi sebagai sebuah pemikiran dan untuk mempersiapkan diri akan orang yang akan menjadi suami, ada 3 tantangan besar, ada 3 cobaan besar dalam memimpin sebuah keluarga setelah kita menikah, yang sedikit sekali orang bisa selamat daripada tantangan tersebut. Yang semua itu kita alami. Percuma kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dampak daripada tantangan yang kita anggap itu sepele dan tidak menjadi masalah, ternyata itu adalah menjadi persoalan besar dalam membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang diharapkan oleh agama, keluarga yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang didominasi oleh nafsu yang berorientasi pada kebahagiaan yang semu dan sifatnya hanya duniawi saja. 3 tantangan tersebut atau bahaya yang banyak orang tenggelam di dalamnya, sedikit orang yang terbebas daripadanya, adalah bahwa tidak mudah atas seseorang yang sudah menjadi sebagai suami untuk memberi belanja, memberikan kebutuhan rumah tangga, terutama kepada istrinya, bahkan untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya, yang sumber belanja itu dari harta yang halal. Nyobrat tidak orang menyola gemuk kahwin, kebutuhan walaupun itu adalah tidak butuh, tapi dituntut oleh bermacam dorongan menjadi kebutuhan meningkat. Secara real juga kita akui
Menyobrakan tabah perut dapat ngampoi. Dia dah kahwin perut kedua. Perut kita perut isteri. Sebelumnya selera kita sendiri. Sekarang selera kita selera isteri. Yang ketiga juga baju, pakaian, segala macam fasilitas. Sebelumnya boleh kita, yang penting ada satu kamar dan bisa tidur malam, enggak digigit nyamuk, selesai. Digigit pun tak apa-apa. Sekarang harus representatif. Kalau datang orang, jangankan kita. Sebagai seorang suami yang punya kawan, punya kedudukan, punya sahabat, punya teman, apalagi punya kepentingan publik, itu dituntut bahawa kalau tamu datang, tempat duduk harus ada ini, harus ada itu, gordenyan, beg dan beg lalat menang. Itu kebutuhan. Bayangkan, isteri Rasulullah saja terjebak dalam konteks itu. Itu kebutuhan isteri. Tidak nepun nepegah, neuhan teputan. Hingga pada satu ketika, rapat musyawarah para isteri Rasul. Ya Rasulullah, engkau adalah sebagai seorang Rasul, tokoh agama, bahkan juga tokoh politik. Banyak orang berkunjung. Tapi bagaimana? Coba lihat, kalau datang orang itu, jangankan untuk mau kita suguhkan air yang agak sedikit istimewa. Air putih pun kadang tidak punya. Coba bayangkan, tempat yang kita hamparkan itu atas pelepah kerma. Maunya tambahlah sedikit nafkah untuk kami, yang bisa untuk kami layak sebagai rumah pemimpin mereka kalau datang untuk duduk yang agak sedikit rapi dan segala macam. Gara-gara itu Rasul marah. Karena mengapa? Sebagai landasan berfikir yang dipakai oleh para isterinya adalah, lihatlah rumah pimpinan kaisar itu. Ya, pimpinan daripada orang-orang kafir. Yang mereka itu bedalah rumah kepala daerah dengan rumah rakyat biasa. Karena yang datang tamu itu tidak hanya tamu dalam, mungkin tamu luar juga. Ada tamu negara, tamu terhormat daripada bermacam unsur. Coba lihat, begitu representatif, adalah meja tamu, adalah tempat yang itu yang jadi alasan. Gara-gara itu Rasul tak jawab apa-apa. Minta sedikit nafkah ditambahkan daripada kebutuhan yang sifatnya primer. Sampai Rasul itu tidak mau pulang satu isterinya pun, dan tidak menanggapi apapun. Bahkan Rasul dia di kamarnya sampai dengan beberapa bulan, yang akhirnya diselesaikan oleh Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh para isterinya itu Rasul. Bukan Rasul yang terkecoh. Tuntutan, kebutuhan yang banyak berfikir. Apalagi kita sebagai seorang bapa, ya dibutuhkan. Maka kata Imam Ghazali, salah satu tantangan yang sedikit orang bisa melewatinya, memastikan bahwa apa yang dihasilkan untuk makan, untuk minum, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas kehidupan lainnya, dipastikan itu dari sumber yang halal. Itu sedikit yang bisa melewatinya. Dan ini banyak terjebak. Ya, karena mengapa? Atas suami wajib memberi nafkah. Atas suami yang menuntut kebutuhan yang harus seimbang dengan keperkembangan zaman dan lingkungan. Bila seorang laki-laki saat ia kahwin tidak punya usaha yang sudah ada, tidak punya harta yang disimpan, maka sedikit bisa mereka terbebas daripada hal-hal yang terjebak kepada haram dan itu tidak halal. Maka dalam hal ini, apa yang diingatkan di dalam sebuah ungkapan, sebuah kabar, diceritakan annal abda
la yuwaqifu indal mizan walahu minal hasanati amsalul jibal wa yas'alu an ri'ayatin a'ilati wal qiyami bihim wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah hasta yastaghriqa bitilkal matalib kulla a'malihi fala tabqalahu hasanatun fatanadil malaika hadzal ladzi akala ayaluhu hasanatuhu fid dunya wartahinul yawma bi'amalihim. Dalam khabar itu diceritakan bahawa seorang hamba atau seorang suami nanti ia dihentikan, dihalang oleh keluarganya saat dekat dengan mizan. Dan segala timbangan itu dihadang oleh keluarga kita, oleh isteri kita, oleh anak-anak kita. Ya, di mana pada hari kiamat, di mana pada hari itu ia banyak kebajikan, bahkan diumpamakan seperti gunung yang besar, yang kebajikan, pahala tarawih, pahala sunat, pahala zikir, pahala macam-macam. Sembahyang sunat, ubina pahala kamu sampai ke nandung. Tinggal tapi watanya dihadang dia oleh keluarganya. Dan saat itulah mereka ditanyakan bahawa kebajikannya itu adalah ditanyakan oleh ahlinya saat ia berdiri dengan dengan segenap apa saja yang dia dilakukan. Yang pertama tentang hartanya, dari mana ia ambil dan ke mana ia lakukan. Ia nafkah yang diberikan itu, apakah itu dari halal atau yang haram. Urun cik getanya, yang gebi rezeki ke getanya, nyan getanya roh, get nyan piruh, tapi masing-masing tetap tuntut watanya. Perumah getanya, hino dituntut kiamat, hidente dituntut atanya. Ya, pat gecak rezeki Allah, coba dia. Oleh yang kagebi ke kamu. Kenapa kan? Akibat rezeki yang kuto, ia membuat hatinya keras, membuat dia itu durka kepada Allah, hatinya enggak lunak dan tidak bisa dilembutkan, enggak sadar dan tidak diterima taubat oleh Allah. Untuknya hidupnya ini maka pat yang penting TV baru mutu tukar. Yang ini, yang penting Nmax mutu yang penting Innova Rebon mutu blow. Punya ini, pat necak saya baik drop di polisi mentang. Ini di dunia. Tapi kalau itu yang diambil dengan bermacam kebijakan tidak halal, di sana ia tuntut keadilan Allah. Ya. Gara-gara dia memberikan kepada kami sesuatu yang haram. Gara-gara dia itu, sehingga kata Rasul dalam hadis itu, seluruh amalannya yang sebesar gunung itu habis untuk diberikan kepada keluarganya. Maka saat itu wajar kalau ada yang bilang, hari akhirat nanti seri kita dulu kalau bisa masuk surga, karena amal kita untuk dia. Ya. Walaupun dia juga dosa karena minta dulu dititah. Tapi minta sama isteri kepada kita, permintaan anak kepada kita, itu tidak dalam bentuk paksaan, yang tidak diberikan dalam kategori itu darurah. Percuma karena lembut dan indahnya suara dalam meminta, lunak hati dari mana saja ambil. Olah bahasa sekarang. Kecuali kata Rasul, menurut Imam Ghazali, yang bisa selamat dari bahaya pertama ini, saat kawin, kalau dia modalnya kuat dalam hati, imannya mantap, orang yang dia sebelum kawin sudah ada usahanya. Ya. Sebab menyodia berkahwin kalau nak usaha, menyebut ke pegawai, belawa pijut, yang penting belah. Belawanya pikir dengan riswah.
Apapun ketempuh dia bertemu. Tapi kalau mengkahwinkan, dia akan mempertahankan bila modal sudah dalam hati. Yang kedua, kalau dia punya keahlian, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh orang banyak, namun keahliannya, ia melakukan dengan keahliannya, dia ambil jasa dari keahliannya, tapi hati-hati, kata Imam Ghazali, maunya keahlian itu jangan berorientasi kamu dengan raja. Masa Imam Ghazali kagak peringat menyona keahlian, ahli pegot tutua, ahli pegot jalan, ahli pegot luang, ahli proyek untuk anak yatim, ahli proyek kerenggazian, ahli mandum-mandum tak cukup ke pada buat program yang menu yang adanya. Kamu bagus bila itu bisa kamu untuk gali di dalam kemampuan kamu menghidupkan usaha, menghidupkan mereka, tapi jangan orientasinya kamu ini adalah keahlian yang kamu terima daripada bekna hubungan dengan raja. Matai mengadali aku lah. Menyambungan punya kait ada nama sambung menyambung dengan raja, nyo getanyo arah kepada syubhat paling besar. Tender proyek paling besar. Paling besar terjadinya mudah untuk terjebak kepada sesuatu yang tidak diridai oleh agama. Dan itu di dunia legal, dalam agama enggak legal. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua. Yang ketiga, yang besar kemungkinan selamat dari tantangan pertama adalah orang yang orang tuanya atau keluarganya meninggalkan kekayaan daripada bentuk harta warisan. Ini salah satu kekuatan ekonomi orang selamat daripada syubhat dan haram bila keluarganya yang telah mendahuluinya meninggalkan harta warisan kepadanya. Bayangkan kalau harta warisan itu ditinggalkan tapi tidak bisa dimanfaatkan, sama dengan itu kezaliman yang paling besar lagi. Saya tidak punya kerja apa-apa, tidak punya keahlian, saya tidak ada usaha. Apa saja yang disuruh orang bisa saya lakukan, hanya mengandalkan hanya gaji budak harian. Tak cukup untuk kepentingan keluarga, nak pegat usaha enggak ada modal, tetapi saya ditinggalkan harta oleh orang tuanya banyak. Tapi harta itu dia bisa saya pakai. Enggak bisa untuk menghidupkan dirinya. Ini juga tidak bisa menghidupkan dia. Bahkan dua sebab masalah timbul. Masalah yang pertama, dia merasa bahwa ada harta, tapi merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Ini yang paling sedih dalam keluarga. Nah limau dalam keluarga. Nah harta kekebah le syik itu. Nilainya 50 juta siapa. Tapi limaunya hanya mungkin digunakan oleh satu atau dua di antara 5. Yang menurut mereka itulah yang paling bagus. Menurut saudaranya yang lain, bukan itu yang paling bagus. Cepat menghidupkan. Keahlian 2 orang memang bidang apa harta yang ditinggalkan. Misalnya, orang tuanya meninggalkan kebun sawit ada 20 hektar. Milik 5 orang. 5-20 ada 4 hektar satu orang. Tapi pekerjaan anak-anaknya yang 5 orang ini tidak semua adalah sebagai tukang kebun sawit. Mereka bukan petani dan bukan sebagai orang pekebun. Ada yang tukang becak. Ada yang mocok-mocok. Ada yang mugengkot. Keahlian mereka. Ada yang mereka itu adalah bawa jajan anak-anak. Cari yang min, make kue-kue ataupun segala macam, apakah es pro macam-macam. Itu. Sedangkan 2 orang mereka di kebun. Nah, mereka yang butuh modal ini adalah untuk bisa membuat usaha sendiri. Menyelamanya kemudian kod digatnya penakan dengan Honda sakit, boleh Honda begat. Ataupun mungkin pakai becak. Tapi becaknya hanya ngambil
Karena lah bangkok tiurau ke tiurau hanya tiurau rumah hartana. Tapi yang lebih besar manfaat untuk dia bukanlah untuk dikebun, tapi dia butuh uang kontan 50 juta hari ini untuk menghidupkan usahanya. Kita dibatasi oleh tradisi dan adat. Seolah-olah menyo harta kena bah urang syiknyo tapu belo tacok pen tak kembangkan usaha keahlian nyan getanyo urang yang anggap hana setia kepada harta ke kebah nyan menyo lagi nyan kah akan dia ke urang yang apa-apa dan diterapa le harta kadang-kadang habis tahu runcik ke kebah. Tujuan harta si uratu daudip untuk daudip. Bagaimana untuk menghidupkan diri? Kalau kita memang untuk hidup dengan jalan dagang, jangan paksakan diri untuk bertani. Kalau yang kita memang ahlinya tani, jangan paksakan diri menjadi peminta-minta. Bertanilah. Menyonat toko, tanya anak ahli dagang. Menyonat tokonya tak pula napeng 50 juta yang milik tanya tak capai 50 juta yang dia tak pula capai-capai ubah kalau tu boleh. Ketimbang tak duk bak gelegok yang tak bayar genggok. Inilah fungsi harta. Sehingga dengan demikian dia tidak akan menjadi orang yang terjebak kepada syubhat. Menyohan. Nyona becak balum taboh. Tapi netekennya adalah sekian. Tapi yung becak sekian. Habis but, itanya dengan belah becak cok saja. Cok peng 2 juta. Teken 6 juta. Cok cik kena mekarat. Anda coknya. Padahal tangkil aja. Kenapa lain yang anda belah macam tu? Pun kredit. Napa yang dia punya perlai memang tu becak. Jadi itu yang pola pikir yang haitim. Kerana tegadat disepuh di adat. Hanjir wek-wek adanya. Untuk tamu duk-duk ainan, untuk tamu ngiang-ngiang hartanya hingga harta itu. Maka tidak akan mandiri. Walaupun menurut Imam Ghazali, salah satu orang yang bisa selamat daripada tantangan dan daripada bahaya, daripada cobaan kehidupan keluarga setelah kahwin. Salah satu di antaranya, bila ia ada peninggalan orang yang meninggal. Bila berfungsi tentu saja kepadanya. Kalau harta itu ada tapi tak berfungsi, itu adalah tidak akan membantu dia dalam rangka untuk hidup dalam halal, tapi dia mudah terjebak kepada hal yang haram. Andai kata tidak berfungsi, keluarga itu ada yang ingin untuk menahan harta itu. Sehingga tidak bisa untuk berfungsi kepada keluarganya yang lain. Nah, yang tepat betul. Ya, terserah motivasi apakah untuk keuntungan dirinya atau membayangkan bahawa itu sebagai alat perekat, karena dalam adat pemahaman orang ada beberapa sebab. Baik tak pulau baik tak wek elek, baik kita putus syarah. Seolah-olah syarah itu di saat kita masing-masing mengembalikan haknya masing-masing, itu sebab yang bisa untuk merenggangkan hubungan kerabat. Perasaan. Sesungguhnya akibat tidak diberikan hak masing-masing, inilah yang membuat retak hati di antara kita dengan kita. Saya dengan Pak Kecik ada harta misalnya 100 juta. Baik dah wek-weknya. Punya tegar ke pajuannya. Harganya ilmu pajuh hati. Harganya ke pajuh harta. Yang lebih sakit, lebih berat, pecah dalam hati daripada hubungan persahabatan lahirnya, tanggut hatinya adalah retak dan pecah. Banyak hari ini keluarga yang hatinya pecah, retak, gara-gara tidak mau untuk diselesaikan dan diberikan hak masing-masing keluarga. Satu. Yang kedua, alasan yang sering timbul dalam masyarakat, bahwa tidak boleh kita bagi-bagi itu karena di antara kita ada yang masih belum kahwin, ada di antara anak-anak yang belum selesai sekolah, ada yang anak-anak belum besar. Bagaimana ni gede le, tak duduk tak pajuh sama-sama, tanpa dia berkahwin awaknya. Sampai dah kerja mandu mentuk, baru tahu bak tak pernah kerjanya, sehingga dianggaplah bahwa menyangkut dengan harta bersama itu
yang dalam kelompok daripada ahli waris baik tahu kerana galam mengkawin mandum, galam dia sekolah mandum, galam nak kerja bandum. Macam alasan galam raya mandum. Jadi galam raya naik ubud. Nah. Tapi tak berfikir dengan problem yang akan terjadi di balik dari itu. Dengan kita tidak bisa untuk mereka. Apakah peninggalan itu bisa untuk menyekolahkan dia? Siapa lebih besar kalau masing-masing mendapatkan kemudahan mereka menyumbang ketimbang menyumbang di dalam bentuk yang kurang efektif yang demikian yang sifatnya itu adalah syubhat daripada masing-masing ambil kemudahan. Siapa di antara mereka yang punya kemampuan, ayo menyumbang. Bukan kebersamaan dalam tanggungjawab. Islam tak pernah membebankan kepada keluarga yang tidak sama kemampuan ekonomi untuk sama memikulnya terhadap tanggungjawab kepada keluarganya. Tapi Islam selalu untuk membebankan daripada tanggungjawab kepada keluarga atau kerabat kepada kerabatnya sesuai menurut nikmat Allah berikan kepadanya. Ada yang lebih mapan, ada yang kurang mapan. Hanjit potong kompas. Nyo adik mentang ubud. Menyohan adik nyo sama-sama tak tanggung. Dari hartanya tak tanggung. Nyo dia yang peng dia cahaya kabi. Salah. So yang lebih kaya, jih lebih beban. Kalau satu pun tidak ada kemampuan, Islam tak memberatkan kepada keluarga. Bahkan ujung-ujungnya kalau memang seluruh tidak ada, negara bertanggungjawab untuk menghidupkan dan untuk memberi makan dia, untuk kesihatan dia. Dalam Islam sampai ke negara tak bisa lari daripada hal yang demikian. Maka kalau sudah kewajiban negara, nah keluarga kita nyuput, tantut demandum, nah tidak yang lebih berat dibantu oleh negara. Sesungguhnya bukan kita anggap itu adalah sebagai kecemburuan dan ketidakadilan. Tapi adalah kita harus bersyukur. Bagaimana bersyukur? Alhamdulillah negara telah menjalankan keadilan. Dan di kampung adalah memang ini orang yang berhak untuk mendapatkan daripada tanggungjawab negara untuk biayanya. Saya tidak punya hak. Menyertanya hak, saya haram mengambilnya. Kalau datang tak cukup, saya harus jelaskan. Kalau dah salah daripada orang memberikan, jangan salah saya yang menerima. Tapi kalau saya tahu yang salah tidak mau untuk komen sehingga terima saja, itu saya makan haram juga dan saya zalim. Misalnya ada bantuan, misalnya bantuan langsung kalau sekarang yang diberikan kepada kualifikasi orang-orang yang sangat rendah pencaharian dan sumber ekonomi. Saya tidak masuk dalam kualifikasi itu. Karena data saya adalah sesuatu yang tidak samparan saya sampaikan. Terus, lantas begitu terima orang kakak kali kirim dan kaitan, saya haram menerimanya. Kalau saya bukan orang yang berhak sesuai dengan standar untuk diterima. Tapi saya wajib untuk ini berikan kepada orang yang berhak. Siapa yang sesungguhnya? Lagiannya dalam hukum budaya. Andai kata umat ini hari ini dengan data pemerintah yang agak amburadul, siapa yang kencang melaporkan itu yang tercatat, siapa yang pasif dan tidak pernah melaporkan walaupun dia miskin bahkan fakir tidak pernah untuk tersentuh. Andai kata umat Islam di lingkungannya itu jujur dengan tauhidnya, itulah garis pengontrol. Jangan ngontrol, mengapa saya enggak? 2 tahun yang lalu, tak lama. Ini bukan dengan bantuan negara. Tapi hanya masalah zakat. Ada di antara ibu-ibu yang marah-marah. Karena sebelumnya ia selalu dapat zakat. Zakat fitrah. Begitu enggak dapat pada tahun itu, dia marah. Karena setelah diteliti dan ditemukan data kesalahan yang sebelumnya. Mengapa? Ia memang suaminya enggak ada lagi. Dia janda. Tapi dia mantan pensiunan, pensiunan PNS. Ada gaji pensiun. Yang kedua, dia punya toko 2 biji. Dia punya nehun 1 biji. Percuma dia yang enggak ada 1. Suami yang enggak ada. Ia marah. Saya kan janda, mengapa saya enggak dapat?
Justru dia marah bukan karena dia punya hak, tidak dapat hak dengan hanya menyandang titel sebagai janda. Ia marah-marah kalau tidak diberikan. Ya. Kita banyak seperti itu. Tapi di antara orang yang salah dari berikan data. Mungkin ia kekeliruan dalam memverifikasi data. Orangnya mampu. Dan ia itu tidak seperti dibayangkan orang miskin di samping rumahnya jauh lebih miskin. Jauh lebih fakir. Jauh lebih terlantar. Jangankan dia untuk punya rumah, tanah tempat buat rumah juga tidak ada. Apalagi ada aturan untuk bisa dibuat rumah rehab atau dibangun rumah harus ada tanah. Tanah pun tidak punya. Duduk pinjam pada rumah, pada tanah orang. Itu gubuk yang sangat-sangat rehab. Justru ya, dia tegar mengambil. Merasa bahwa dia ada perhatian dapat. Orang yang tidak punya rumah itu tak merasa bahwa dia itu telah menzaliminya. Dia yang punya hak. Mengapa saya ambil? Yang modal bagi tidak banyak orang yang mau menegur kepada kebijakan. Yang banyak menegur kalau dia tidak dapat. Itulah ketidakjujuran karena keimanan daripada apa yang kita miliki. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ungkapan yang lain disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, awwalu ma yata'allaqu birrijal yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu wa yaqifunahu baina yadayillah wa yaqulu ya rab khudh lana bihaqqina min innahu ma 'allamna ma tajhalu wa kana yat'imna al-haram wa nahnu la na'lamu ya fataqassalahu minhu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa pada hari kiamat yang pertama-tama yang diperiksa, yang bersangkut paut dengan seorang laki-laki itu adalah menyangkut ahlinya dan anak-anaknya. Mereka menghentikan daripada seorang laki-laki itu di hadapan Allah. Ia berkata, wahai Tuhan kami, ambil olehmu bagi kami hak kami yang ada pada laki-laki ini. Ia tak pernah mengajarkan kami sesuatu yang kami tidak tahu. Ia tak pernah untuk memberikan kepada kami yang halal, tapi selalu diharap. Padahal kami tidak tahu, asal dibawa pulang saya makan saja. Ketika itu membalas oleh Allah bagi mereka itu daripadanya dengan siksa neraka dan sangat-sangat dahsyat. La yalqi Allahu ahadan bizambin a'zama min jahalati ahli. Tidak ada dosa yang lebih besar di hadapan Allah nanti kecuali karena keluarganya jahil dan keluarganya tidak pernah tahu bahwa yang diberikan itu dari syubhat dan haram. Nyan dosa yang paling rayu. Yang pertama dibangai. Yang pertama dibangai. Menurut ukuran satu suami, kita kawin dengan seorang isteri. Apa yang dia tahu berkaitan dengan agama? Temayang, kau betul je. Kaitan temayang. Batas aurat kaitan apa? Kaitan tem aurat. Aliannya batas untuk pergaulan kaitan dan dihindari. Ajarkan itu semuanya kalau dia jahil. Kalau dia tidak jahil, tapi dia adalah keras kepala, didik dia semampu mungkin. Itu kewajiban. Sudah kita didik, tak mapan. Itu, nabut kita didik urang rayu. Beda dengan Umi. Karena tacok karayu. Karena waktu tacok, hi laga. Olehnya, bolanggur rayu. Dan mengenang bak mata tercocok dari segi postur tubuh. Tapi dari segi ilmu, ketaatan, hubungan dengan Allah, ketauhidan, ubudiyahnya dan segala macam, mungkin dia belum sempurna dan belum cukup. Nyan tacok sidra urinang tu yang jahil. Atuh lako wajib kejahilan itu adalah hilangkan pada dirinya.
Kebodohan itu hilangkan pada dirinya. Dengan jalan apa? Pertama, ajarkan dia. Peruno cara suci, peruno ayat semayang, peruno syurga, peruno neraka, peruno hala, toh hari empur risiko akibat hala-hala. Ada tahu? Takau. Lưa ta peruno hai pate. Bek tamile udah galam ta peruno. Tayak tam urang hana mumpum, nyu karu. Urinang tetakalan galak tat iji untuk dibuka aurat peruno ile tentang aurat. Etna batas aurat. Pu akibat menyota-langgar menyangkut dengan batas aurat. Kalau tak peruno ilmu ka, hantip tada minta tengku yo meruno. Tak minta tengku beratat bat tabaya tengku, bat tabaya ke ungkau motor ke ataupun ke minyak Honda. Partner pengajian tetap kita tanya mai perumah. Puno duit kah? No, dengar. Kita tanya kerja tu. Kita tanya malam tu. Terien tak ikut buat. Bina majlis buat nak tak ikut. Ijih nak tak ikut. Lalai mekat kata. Lalai malam-malam pegang kuih. Tengok bunga kuah mana. Kata entak. Majih buat buat. Majih. Jih duit ikut. Idih tanya ikut. Yang kata pegang penuh. Yang yang yakin tengok. Tanya. Toh yang yakin kah. Jak pak tengkunya. Tanya balik. Yang pun kena pegang penuh. Lah kitab toh nak baca. Peruno. Lena peruno. Hai patih. Kerutak. Menyokong utak je, maka selanjutnya didik dia sampai mau dengan bermacam usaha mendidik keluarga. Tetap peluang, tetap didik, kerah tahu tak, hai penting sunat kebahnya minta lain. Dalam agama sunat calak minta lain. Baik ni fikirnya langkah tat buat temalaknya, menyakai hanaga sunat calak. Baik ni fikir cinya yang lain tau. Alah mikir lagi yang itu. Anak tu tahu kai labang lauta tu hanya talak yan pun yan kena le mati tu je menyaga kai menyana hanya talak dunia akhirat mengikat menyawa perumah je pelau hukum pelau ikatan nikah lima macam yang wajib yang haram yang sunat. Yang mubah. Baik pegah sampai yang terakhir yang makruh. Tapi tanya hadisnya cok yang makruh. Fa'adzabul halala indallah al-talaq. Buat hala yang paling kebenci di Allah Ta'ala. Maka baik temalak makruh. Makruh. Menyauri nangnya dia tadi di. Menyauri nang je tim dan menyohan aja tetem peruno yang baik tapak saja juga lah peruno ile kata katanya maka kepegah dari Rasulullah yang paling raya dosa urang akhirat adalah menyaw keluarga tu jahil menyaw dia jahil hidayah kon menyaw jahil hanya itu pun dituntut urang akhirat. Maka nak temayang anak pernah kepegah ikatnya penting temayang fikir dia bulan-bulan puasa mentang ataupun teror raya. Pakai ai mudra baik lagi temayang lu mudra pe anak temayang kepegah ikatnya menyolon pakai bahkan bengai gelun. Menyonyang kita nyo temayang dra tetan temayang ji tetei tenyolong kan kedua kali berat waktu tu. Menyoji jahit. Tapi kalau tadi setelah tadi dengan tabah watai kadang-kadang tak kurang kegiatan ini yang paling berat urang akhirat. Yang pertama adalah bila kita tinggalkan atau kita yang paling besar dari sisi Allah waktu kita merumpok dengan Allah. Yang pertama jahalatu ahlihi, jahil keluarganya. Yang kedua keluarga kita jahil dengan hala dan haram. Kalau dia kepingin sekali untuk hal yang tak jelas, yang remang-remang, sampaikan, tak boleh. Sampaikan, ajarkan dia dulu. Sehingga terkendalilah sedikit ambisi dan semangatnya serta nafsunya untuk memiliki. Kerana yang orang pegah dia orang baru puah ke kiban neganya. Dia kita mau buat tukar tah, yang ubina model tah benai rumah ganya mandu. Menyuruh kita orang tukar baca, ubina model baca, benar baru rumah orang mandu. Menanci di patu, ubina model patu, benar rumah ke mandu.
Ubena warna setoken, benar baganyan mandum. Ubena model kacamata, benar baganyan mandum. Mulai yang ubur sampai yang raya, mulai yang hitam, yang putih sampai yang hitam, yang kuning. Benar baganyan mandum. Lagiannya nafsu. Nafsunya wajar saja, semua orang itu kepingin. Tapi bagaimana mengantisipasinya? Didik dia dengan resiko, dengan kemampuan. Wal qasdu fi nafaqatihim, kata Rasul. Hemat dalam berbelanja. Apa makna hemat? Selalu terbuka kepada isteri. Apa yang ada kemampuan ekonomi yang Allah berikan hari ini. Merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan. Itulah makna ridha bima qasamallah. Kita puas dengan apa bagian yang Allah berikan. Jangan kita berambisi dengan melangkahi daripada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Kemudian apa yang disimpulkan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan masalah yang pertama ini, hadhihi afatun ammatun qilla man yatakhallasa minhu illa man lahu malun muwarrisun aw muktasabun min halalin yuwaffa bihi wa bi ahlihi wa kana lahu minal qanaah ma yamna'uhu min talbi ziyadah fadzalika yatakhallasu min hazil afat aw man huwa muhtarifun wa muqtadirun ala kasbil halal minal baba'is bi ihtiyatil itayah aw kana fi sa'atil la tata'allaku bis salatin wa yaqdiru ala ayyu'amila biha ahlal khair wa min zahiri salamah wa ghalibu malil halal. Nyonya yang disimpulkan oleh Imam Ghazali tantangannya. Kebinasaan dan kehancuran satu keluarga daripada seorang suami yang umum dilakukan dan umum dialami oleh umat ini adalah orang yang lepas daripadanya, melainkan bisa lepas daripada problem tadi orang yang ada baginya harta pusaka. Atau baginya ada usaha yang halal, yang mencukupi untuk dia. Dan ahlinya itu dia bersifat qanaah. Nah harta tu katanya kemampuan yang lepas menyo perumah tu nah sifat qanaah. Menyo perumah tu yang udang tamak tinggi enggak selamat juga. Nah, kemudian ia mempunyai kepandaian dan habis makna hadisnya ucapannya. Dan kuasa ia untuk mengetahui ataupun melakukan sesuatu aktivitas yang halal. Daripada yang mubah. Dicipta punya keahlian. Atau dia punya skill yang buat bisa untuk menciptakan apa-apa. Tapi perbuatan itu hendaknya ia lepas daripada raja-raja. Baiklah kerjasama dengan raja. Mudah-mudahan secara kebiasaan kalau ini dimiliki oleh seorang, barulah bisa untuk ia lepas daripada terjebak kepada haram dan syubhat, dan ia bisa mempertahankan daripada kehidupan keluarga dengan memberikan kebutuhan rezeki, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, fasilitas itu daripada sumber-sumber yang halal. Yang kepada bertemu halnya yang menanpa persiap jiwa katanya dan persiap kemampuan katanya untuk terdidik daripada keluarga agar katanya bisa hidup ridha bil qalil, puas dengan yang Allah berikan sedikit, dan kita wal qasdu fi nafaqatim, mampu untuk kita berhemat dalam membelanjakan dalam artian sesuai kemampuan yang ada, selera kita tekan daripada tingkat kemampuan yang ada. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf karena waktu Isya sudah masuk, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.